gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua yang ada di rumah pada sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat belajar. Nah, hari ini kalian masih bertemu lagi nih sama Bu Wanda di hari Jumat tanggal 20 November 2020. Hari ini kita masih belajar di tema 4, subtema keempat, pembelajaran kedua. Nah, di hari kemarin kalian kan sudah belajar ya bersama guru walasnya masing-masing melalui Zoom. Kemarin kita belajar mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, tempat umum itu ada apa saja? Ayo ingat lagi. Nah, Ibu tunjukkan ya kalau yang udah lupa. Tempat umum itu ada contohnya di jalan raya, lalu ada di taman kota, lalu juga ada di tempat bermain, dan ada juga di tempat wisata ya, seperti di pantai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tempat umum. Tempat umum itu banyak ya. Kenapa disebut tempat umum? Karena tempatnya itu milik semua orang, bisa digunakan oleh semua orang, tidak perseorangan ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihannya. Mengapa? Karena tempat umum itu digunakan oleh semua orang. Oleh karena itu, bukan hanya kita saja yang memakainya. Nah, untuk menjaga rasa kenyamanan pengunjung yang lain, kita harus menjaga kebersihannya. Yang pertama, tidak boleh buang sampah. Yang kedua, tidak boleh merusak fasilitas umum. Yang ketiga, tidak boleh mencabut atau merusak tanaman yang ada di tempat umum ya. Oke, nah itu dia. Lalu di sini ada teks nih di halaman 165. Di situ ada teks. Nah, teksnya berbunyi, Dayu dan warga sekitar melakukan kerja bakti. Mereka sedang melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan jalan raya. Ada yang membenahi taman, ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Warga di lingkungan Dayu itu hidup rukun ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu Dayu dan warga sekitar hidup rukun? Terlihat dari cara bagaimana mereka saling bergotong royong untuk membersihkan jalan raya. Itu salah satu contoh hidup rukun. Nah, selain hidup rukun, mereka juga menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya ya. Lingkungan sekitarnya itu adalah tempat umum. Contohnya jalan raya itu kan sering dilewati oleh orang banyak. Kayak gitu ya. Nah, lalu di sini ada teks juga. Teksnya berjudul Kebersihan dan Keindahan Jalan Raya Wajib Kita Jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Nah, lalu, keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih, pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Kayak gitu ya, ini salah satu contoh dari jalan raya yang sehat ya, terlihat rapi, bersih. Tentunya kita mau dong ya jalan raya yang ada di depan rumah kita itu terlihat bersih kan, karena kita akan lebih nyaman. Di teks juga disebutkan ya bahwa dengan kita membersihkan saluran air itu mengantisipasi banjir. Ingat, kemarin kita sudah membaca teks mengenai hutan merupakan paru-paru dunia. Di situ disebutkan bahwa banjir itu akan mendatangkan penyakit ya dan membuat lingkungan kotor. Sama halnya seperti di lingkungan kita, kalau selokan-selokannya pada banyak sampah, maka ketika musim penghujan, air itu tidak akan masuk ke dalam selokan yang harusnya mengalir ke sungai. Nah, malah akan mengaliri pemukiman warga. Otomatis nanti rumah kita banyak lumpur, banyak kotoran ya, karena airnya kan sudah kotor juga, jadi membawa penyakit. Itu pentingnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar ya, dengan cara membersihkan selokan. Lalu di teks juga disebutkan bahwa tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida.
Nah, ingat, pohon, tanaman itu sangat penting ya bagi kehidupan kita. Mengapa? Karena mereka itu berguna untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan juga oksigen. Oksigen itu adalah udara yang sering kita hirup. Jadi kalau tanamannya terjaga, pohon-pohonnya juga terjaga, maka kita akan lebih bebas untuk menghirup udara segar dibandingkan udara yang kotor yang sudah tercemar oleh polusi udara. Gitu ya. Makanya penting sekali kan ya menjaga kebersihan di tempat umum gitu. Lalu di sini ada teks nih. Jalan raya bersih dan sehat. Bagaimana sih cara atau apa sih Bu ciri jalan raya yang sehat dan bersih itu? Yang pertama, tidak ada sampah. Yang kedua, tanaman terjaga rapi dan baik. Yang ketiga, semua fasilitas umum juga ada ya dan dalam keadaan bagus. Adanya fasilitas umum dan terjaganya fasilitas umum. Lalu selain itu apa? Yang keempat, adanya tempat sampah. Ya, jadi tempat sampah itu sangat penting keberadaannya agar kita tidak membuang sampah di mana saja. Oke anak-anak ya, contoh jalan raya yang bersih. Kalau masih belum tidak paham dengan ciri-cirinya, kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh jalan raya yang bersih dan sehat. Bagaimana? Dengan melihat gambarnya saja, kalian akan senang kan ya kalau harus jalan-jalan di tempat umum seperti ini. Karena pemandangan juga indah, ya jalannya juga bersih, seperti itu. Nah, lalu di sini terlihat Dayu dan teman-teman sedang bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Nah, permainan menggendong teman itu adalah permainan yang dapat menunjukkan kebersamaan dan berolahraga. Jadi selain permainannya seru, permainan menggendong teman juga dapat memupuk rasa kerjasama dan kebersamaan ya, karena dibutuhkan kerjasama tim. Kalau antar timnya saling kompak, saling kerjasama, insya Allah pasti kalian akan menang. Seperti itu ya. Nah, lalu selain permainan menggendong teman, olahraga apa aja sih Bu yang bisa menunjukkan kerjasama? Yang pertama ada permainan tarik tambang. Di permainan tarik tambang juga dibutuhkan kerjasama tim ya. Kita antar tim harus bekerja sama untuk menarik tambang tersebut. Kalau kita tidak bekerja sama dan tidak kompak, maka kita akan kalah ya sama lawan. Selain bermain tarik tambang ada apa lagi? Ada bermain bola. Sepak bola juga membutuhkan kerjasama tim ya, baik itu yang sebagai kiper ya, ataupun yang sedang bermain. Lalu yang ketiga itu ada apa? Ada bola voli permainan. Bola voli juga membutuhkan kerjasama tim. Selain bola voli ada apa lagi? Ada basket, ada lari estafet. Nah, lari estafet juga membutuhkan kerjasama tim ya. Jadi setiap anggota itu memiliki tugasnya masing-masing. Kayak gitu ya. Nah, sekarang berikutnya. Di sini ada di sini ada tugas nih. Diskusikan bersama teman ya, mengenai sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Kira-kira sikap apa aja sih yang harus kita miliki agar mewujudkan kerjasama dalam olahraga? Ibu bantu deh ya, Ibu bantu. Salah satu sikapnya itu adalah yang pertama, mau membantu teman. Dengan cara mau membantu teman, kita dapat mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Yang kedua adalah saling toleransi. Kita juga harus saling toleransi ya antar teman. Itu adalah contoh dua sikap yang bisa mewujudkan kerjasama dalam olahraga. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian ya, atau orang yang ada di rumah. Kira-kira sifat atau sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama itu apa ya? Nah, jangan lupa tugasnya kalian kirim voice note ya. Jadi kalian seperti mengirimkan laporan sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Oke? Nah, jadi kayak gitu ya. Hari ini kita belajar apa saja? Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan
di lingkungan sekitar di tempat umum juga. Salah satunya adalah jalan raya. Yang kedua, tadi juga kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dalam bermain. Juga ada olahraga-olahraga apa saja sih yang bisa memupuk rasa kerjasama dan kekompakan antar tim. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya materi untuk hari ini. Kalian coba diskusikan dulu ya sama orang tua ataupun orang yang ada di rumah mengenai tugas yang tadi. Lalu kirimkan voice note-nya ke guru walasnya masing-masing. Sampai jumpa, dadah!